Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din. Amma ba'd. Ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan pujian kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk berkumpul di majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis kita pada siang hari ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana tidak kita ragukan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, maka kita juga memohon kepada Allah yang telah memudahkan kita berkumpul di majelis ilmu, mudah-mudahan juga memberikan kemudahan, pertolongan untuk kita bisa meluruskan niat kita semata-mata dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam pembahasan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1420 Hijriah. Dan kita masuk pada bab yang ke-10 ya. Nah, masuk pada al-bab atau ad-dars al-ashir, pelajaran yang ke-10 dari 18 pelajaran, yaitu sunanus shalah, sunnah-sunnahnya salat. Sunnah-sunnahnya salat ini sesuatu yang jika kita amalkan akan menyempurnakan salat kita. Meskipun jika kita tinggalkan, sholatnya tetap sah. Tapi sepakat para ulama bahwa sholat jika semakin mencocoki dengan sholatnya Rasulullah SAW, maka sholat itu semakin sempurna, pahalanya semakin sempurna, dan akan semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun ini adalah sesuatu yang jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tetap sah, bukan berarti kemudian kita tinggalkan. Apalagi kalau meninggalkannya dengan benci, karena membenci untuk melakukannya, ini bukan lagi sunnahnya sholat, bisa membatalkan Islam, membenci sunnah. Ya, tidak mengapa tidak dijalankan, tapi bukan karena benci.
Tetapi ketika kita mampu, ya, tentunya ini menjadi hal yang tidak kita tinggalkan. Nah, ini sunnah sholat berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang terkait dengan rukun, atau terkait dengan wajib, atau terkait dengan syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang jika dijalankan berpahala, namun jika ditinggalkan dengan sengaja batal, berdosa. Bukan hanya batal, dosa juga, dan sholatnya tidak sah. Kalau wajib sama, jika dijalankan dapat pahala, ditinggalkan sengaja dosa juga, dan sholatnya juga tidak sah. Lalu apa bedanya dengan rukun? Bedanya saat lupa. Ya. Kalau lupa pada wajib-wajibnya sholat, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu didatangkan yang wajib tadi karena lupa, tapi nanti bisa ditutup dengan sujud sahwi. Adapun rukun jika lupa tetap harus didatangkan. Jika lupa tetap harus didatangkan. Tidak bisa karena lupa terus ditinggalkan, tidak didatangkan. Harus didatangkan. Berbeda dengan wajib yang tidak harus didatangkan kalau lupa, tidak harus dijalankan. Kalau syarat, nah syarat ini tidak terkait dengan ucapan atau perbuatan sholat. Meskipun jika tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah, tapi bukan bagian dari ucapan atau gerakan sholat. Sholat kan berupa ucapan dan gerakan. Syarat itu tidak masuk di dalamnya. Tapi syarat itu kalau tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Ya. Jadi kalau rukun, wajib dan sunnah itu terkait dengan ucapan dan gerakan sholat. Rukun, wajib dan sunnah itu terkait dengan ucapan dan gerakan sholat, karena sholat itu adalah ucapan-ucapan khusus, gerakan-gerakan khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, syarat itu bukan termasuk dari bagian ucapan atau dari bagian perbuatan dalam sholat, tetapi dia itu kalau tidak ada maka sholatnya tidak sah. Jadi harus ada sebelum sholat, ya, sampai selesainya sholat harus diadakan dulu. Contohnya apa? Contohnya wudhu. Ini syarat, disebut dengan toharoh. Ada wudhu, ada mandi, ya, junub. Ini syarat. Termasuk syarat adalah apa ibu? Telah masuk waktunya. Telah masuk waktu sholat. Ini syarat. Bahkan ini syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab sholat itu sebagai yang pertama biasanya, ya, termasuk hal yang pertama disebutkan dalam bab sholat, ya, itu waktu-waktu sholat dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab-kitab hadis yang membahas tentang sholat, biasanya waktu sholat itu sebagai pembahasan tersendiri, disebut dengan apa? Bab al-mawaqit. Bab tentang waktu-waktu sholat. Nah, kalau belum waktunya sudah sholat, maka dia tidak memenuhi syarat, sehingga sholatnya tidak sah. Oleh karena itu kita pastikan saat kita Allahu Akbar dalam sholat itu sudah masuk waktu sholat. Karena sholat ini ibadah yang sangat besar, ya. Jangan sampai kita sembarangan melakukannya, tidak pakai ilmu. Ini amanah, ibadah yang paling besar.
Yang pertama kali nanti akan dinilai, dihisab. Dan dari sisi kewajiban sholat 5 waktu, kita tahu kewajibannya datang bukan di bumi, datangnya di mana? Di langit. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kalau yang lain-lainnya di bumi. Yang sholat ini tidak, khusus sholat ini di langit. Dan kewajiban sholat 5 waktu itu asalnya 2 kecuali maghrib itu 3. Namun kemudian berubah menjadi 4. Ya, zuhur 4, asar 4, isya 4, maghrib tetap 3, dan subuh tetap 2. Ya. Nah, ini ibadah yang sangat besar, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha untuk melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk sunnah-sunnahnya salat yang itu ya, jika tidak dilakukan dengan sengaja salatnya tetap sah, kita pun tetap melakukannya. Disebutkan dalam kitab ini, berkata muallif atau musannif, penulis kitab ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10, Sunanus Shalah. Sunanus Shalah ma minha, diantaranya al-istiftah. Al-istiftah ya, atau iftitah juga bolehlah. Ada yang menyebut iftitah, ada yang menyebutkan istiftah. Nah, ini yang pertama dari, ada berapa di sini ya? Ada 16 Ibu. Ada 16. Ada yang sunnah qauliyah yang berupa ucapan, ada juga yang sunnah fi'liyah yang berupa perbuatan. Nah, yang pertama disebut adalah membaca istiftah atau iftitah. Kemudian yang kedua di sini disebutkan ja'lu kaffil yad al-yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadr, menjadikan telapak tangan yang kanan ada di telapak tangan yang kiri, di atas dada, diletakkan di dada, di atas dada. Hina al-qiyam, ketika berdiri, qabla ruku' wa ba'dah, sebelum ruku' ataupun setelah ruku'. Jadi setelah ruku', penulis kitab ini meyakini sunnah. Setelah ruku' itu tangan kanan di atas tangan kiri, telapak kanan di atas telapak kiri. Ya, di sini tentu ada khilaf ya, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga hukumnya apa? Sunnah, maka tentunya tidak perlu menjadi hal yang kemudian membuat perpecahan di antara kaum muslimin ya. Sementara hukumnya asalnya saja sunnah. Sehingga kalau kita melihat berbeda dengan orang lain, maka di sini harus saling menghormati. Kemudian juga raf'ul yadain, mengangkat telapak tangan, madmumatai al-asabi', dalam keadaan terbuka jari-jarinya. Mengangkat telapak tangan dalam keadaan terbuka, bukan menggenggam, terbuka ya. Mamdudah hadwal mangkibain awil udunain ya, dalam keadaan terbuka, lurus, jarinya terbuka sejajar dengan mangkibain, dengan pundak, sejajar dengan pundak. Ini ujung jarinya setinggi pundak. Tidak harus nempel di pundak ya jarinya, setinggi, sejajar, atau boleh juga awil udhunain, sejajar dengan telinga. Kapan ini mengangkat tangan dengan membuka telapak tangan itu sunnah?
yaitu inda at-takbir al-awwal, ketika takbiratul ihram, angkat tangannya. Apa hukumnya ibu? Sunnah. Kalau takbiratul ihramnya hukumnya apa? Rukun. Ya, takbiratul ihramnya itu rukun. Takbiratul ihram itu ucapan apa? Allahu Akbar. Itu rukun, jangan sampai nggak diucapkan, ya tidak sah, karena itu rukun, harus diucapkan. Sengaja tidak mengucapkan, ada yang mengucapkan dalam hati, itu nggak mengucapkan namanya. Kalau dalam hati itu tidak mengucapkan. Jadi sholat itu berupa ucapan dan perbuatan, bukan sesuatu yang ada dalam hati ya, jadi harus diucapkan. Keras apa pelan? Ya, kalau jadi imam keras supaya didengar oleh makmum. Kalau ngimami putra putri atau ngimami putri putrinya di rumah keras, karena diikuti, imam itu diikuti. Kalau nggak keras nanti nggak dengar makmumnya. Tapi kalau sholat sendiri ya nggak usah keras-keras, cukup terdengar oleh telinga kita, terdengar oleh diri kita sendiri, bahwa kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Ini rukun. Tapi kalau mengangkat tangan yang sedang kita bahas, mengangkat tangannya, mengangkat telapak tangan yang terbuka, kalau badan telapak tangannya itu terbuka sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, ini hukumnya sunnah. Kapan lagi? Ketika ruku, ketika saat mau ruku, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat misalnya, kemudian mau ruku, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya namanya apa ini? Ucapan Allahu Akbarnya namanya apa ini? Kalau mau ruku kan mengucapkan Allahu Akbar, itu namanya apa? Ya namanya takbir, bukan takbiratul ihram, bukan. Ini namanya takbir. Takbir waktu mau ruku hukumnya, kalau takbirnya wajib, nggih, takbir Allahu Akbarnya wajib. Kalau takbiratul ihram rukun. Beda ya antara takbir dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ketika mau mulai sholat, itu rukun. Tapi kalau takbir mau ruku itu wajib. Mengangkat tangan sunnah, ya jangan bolak-balik ini. Mengangkat tangannya sunnah. Jadi sambil mau ruku sambil Allahu Akbar sambil angkat tangan. Jadi mulai Allahu Akbarnya itu saat mau ruku, ya ibu, bukan setelah ruku. Setelah ruku baru Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan doa waktu ruku, bukan diucapkan saat ruku, tapi ketika mau ruku, menuju ruku, ya, Allahu Akbar. Mulainya itu sebelum rukuknya. Kalau saat ruku masih membaca akbar nggak apa-apa, tapi mulainya itu ketika ruku. Nanti ketika masih setelah ruku kok masih ada yang terucap, tidak apa-apa. Yang penting jangan sudah ruku dulu baru Allahu Akbar. Ya, itu tidak pas langsung, karena itu bukan bacaan saat ruku. Kalau sengaja ruku kok sengaja baca Allahu Akbar, itu bisa batal. Karena Allahu Akbar bukan bacaan ruku, kok ditambah-tambahin dengan sengaja. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Ya, kemarin pernah ada pertanyaan lupa baca apa kemarin, saya baca tasyahud ya, pada
pada saat rakaat pertama kalau nggak salah kemarin. Nah itu lupa nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja batal, sama. Sudah saat ruku membaca Al-Fatihah, ruku baca Allahu Akbar, itu kalau sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja lupa, salatnya sah. Jadi ibu-ibu yang kita bahas sekarang bukan membaca Allahu Akbarnya ya, karena ini sudah lewat pembahasannya. Karena itu wajib-wajibnya salat. Yang sekarang kita bahas sunnah-sunnahnya. Apa sunnahnya saat ruku? Sunnahnya angkat tangan. Sebagaimana sunnahnya saat takbiratul ihram juga sunnahnya angkat tangan. Kemudian kapan lagi angkat tangannya? Setelah bangkit dari ruku. Setelah bangkit dari ruku. Kalau sami Allahu liman hamidah ini wajib. Ya. Tapi angkat tangannya sunnah. Angkat tangannya sunnah. Yang sekarang kita bahas angkat tangannya. Okay. Ya. Terus ada lagi nggak angkat tangan yang sunnah? Ada, yaitu setelah tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga. Jadi bangkit dari tasyahud awal, ya, berdiri itu sambil angkat tangan baru sedekap. Ya. Jadi angkat tangannya itu yang sunnah pada setelah tasyahud awal, bukan setiap bangun dari rakaat angkat tangan, tidak. Bangun dari rakaat pertama setelah sujud, rakaat pertama bangkit, kemudian rakaat pertama nggak ada ya, rakaat pertama ya, setelah rakaat pertama angkat tangan, setelah rakaat ketiga angkat tangan, rakaat keempat angkat tangan, misalnya. Tidak setiap bangun dari sujud itu angkat tangan, tidak. Setiap yang angkat tangan itu ketika bangkit dari tasyahud awal saja angkat tangannya. Ya kalau lupa gimana? Lupa angkat tangan pada setiap bangun, bangkit, saya berdiri. Ya kalau lupa nggak apa-apa. Tapi tidak sesuai ketentuan. Ketentuannya angkat tangannya itu setelah bangkit dari tasyahud awal saja. Jadi di sini kalau kita hitung tadi ada 4 ya. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika tasyahud awal. Kemudian yang sunnah juga adalah mazada an wahidatin fi tasbihir ruku wa sujud. Ya. Yang lebih dari satu, yang lebih dari satu. Berarti yang lebih dari satu berarti 2, 3, 4 dalam tasbih ketika ruku atau ketika sujud. Karena ketika ruku dan ketika sujud itu kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Ini namanya tasbih. Apa hukumnya? Hukumnya ada 2. Yang satu wajib, yang lebih dari satu sunnah. Jadi minimal 1 karena itu wajib. Tapi lebih dari yang 1 ini sunnah. Berapa? Ya terserah. Tapi yang sunnah minimalnya ini sunnah minimal. Kalau tadi wajib minimal 1, sunnah juga ada minimalnya. Minimalnya 3. Kalau 2 boleh, tapi belum sunnah minimal, baru sunnah saja. Tapi sunnah yang minimal 3, sunnah yang maksimal nggak ada ketentuannya. Silahkan diperbanyak tasbih. Dan ini ucapan yang bagus, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ini mensucikan Allah. Kalimat subhanaka atau subhanallah itu mensucikan Allah,
meyakini bahwa Allah itu suci dari kekurangan. Makanya banyak dalam doa dalam sholat ada tasbihnya, ya, ada tasbihnya. Misalnya ketika istiftah itu ada yang bunyinya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang seperti itu, pakai tasbih. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan maha terpuji engkau ya Allah, wa tabarakasmuka, dan barokah didapatkan dengan menyebut namamu. Barokah didapatkan dengan menyebut nama Allah. Ya, kalau kita mengucapkan bismillah, maka akan dapat barokah. Ya, akan turun barokah ketika kita mengucapkan apa Ibu? Bismillah, atau ketika mengucapkan nama Allah. Ya. Ketika mau makan bismillah, maka turun barokah. Ketika mau minum bismillah, maka turun barokah. Ketika masuk rumah bismillah, maka turun barokah. Ketika keluar rumah bismillah, maka turun barokah. Begitu dalam seluruh amalan. Makanya dalam doa istiftah itu dikatakan wa tabarakasmuka. Barokah itu didapatkan dengan menyebut namamu ya Allah. Jadi tadi gimana ucapannya? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi keagunganmu, maha tinggi keagunganmu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada sesembahan yang benar selainmu. Nah, ini sudah dihafal atau belum Ibu? Atau pakai yang apa biasanya? Pakai yang Allahumma ba'id baini, atau enggak pakai semuanya? Ya kalau enggak pakai semuanya sah apa tidak? Sah. Kenapa sah? Sunnah. Ya. Tapi kalau bisa, kalau mampu, ya jangan ditinggalkan, karena itu yang sesuai dengan Nabi SAW. Meskipun kalau tidak dilakukan, sholatnya sah, tapi tidak sempurna. Ya, jadi ya berusaha untuk kita memilih salah satu, dihafal. Yang mana yang dihafal? Mungkin yang ini dulu tadi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau boleh juga yang satunya lagi, misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ini juga boleh. Atau yang lainnya lagi, ada 9 Ibu. Iya, milih salah satu. Dan ini adalah doa istiftah, ini doa yang sangat penting. Kalau kita ucapkan dengan memahami artinya, maka kita memohon kepada Allah, kita sedang memuji Allah melalui doa istiftah ini. Ya. Kita jadi balik ke istiftah lagi. Jadi yang pertama istiftah, yang kedua meletakkan telapak tangan kanan di telapak tangan kiri. Ini juga salah satu yang disunahkan, telapaknya di atas telapaknya. Boleh juga telapak di atas lengan,
lengan bawah itu di atas tangan, ya. Atau di pertengahan, di pergelangan, ya, di pergelangan berarti lengannya kena, ya, telapaknya juga kena, dua-duanya. Bisa telapaknya saja yang dipegang, bisa juga apa? Pergelangan tangannya. Kemudian di sini beliau berpendapat di atas dada. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga mengangkat tangan atau mengangkat telapak tangan pada 4 tempat, pada saat takbiratul ihram, pada saat takbir mau ruku, ya, pada saat bangkit dari ruku, pada saat berdiri dari tasyahud awal, ya. Terus apa lagi yang keempat tadi sudah kita sampaikan, yang lebih dari satu dalam tasbih ketika ruku dan sujud, ya. Yang lebih dari satu, jadi yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Lah yang pertama wajib, yang pertama wajib. Kemudian berikutnya ini ada 16, ya. Kayaknya nggak selesai hari ini. Dan 16. Yang kelima adalah mazada ala qauli rabbana walakal hamdu, yang lebih dari rabbana walakal hamdu, yang lebih. Nah kalau rabbana walakal hamdu wajib. Kapan? Ba'dal qiyam minar ruku', setelah bangkit dari ruku'. Berarti saat berdiri. Karena saat bangkitnya itu mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Nah, setelah berdiri tegak mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini hukumnya wajib. Nah, yang lebih dari itu, yang lebih dari Rabbana walakal hamdu, itu hukumnya sunnah. Wah, kalau begitu ditinggalkan apa dijalankan? Dijalankan sunnah. Memang sunnah itu kalau tidak diucapkan tidak dosa, tidak diucapkan sholatnya tetap sah. Tapi kalau kita bisa melakukannya maka akan semakin sempurna. Jadi ya, setelah Rabbana walakal hamdu masih ada bacaan yang hendaknya diucapkan meskipun hukumnya sunnah, ya. Itu mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, bahkan masih ada lagi juga ahlas sana'i wal majdi, ya. Gimana? Ada, ya, panjang. Kalau kita bisa semuanya, ya itu lebih bagus. Nah, lebih sempurna. Tadi apa? Tambahannya itu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Apa artinya itu, Ibu? Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mengabulkan orang-orang yang memuji Allah dengan pujian yang seluas langit dan bumi, yang seluas apa yang Allah kehendaki. Jadi kita mengucapkan sekali tapi jumlahnya sangat banyak. Mengucapkan sekali tapi jumlahnya sangat banyak. Sehingga
Ini doa yang sangat sangat bagus karena kita mengucapkannya hanya sekali, tapi pahalanya seperti mengucapkan banyak sekali. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyikta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majdi ahlas sana'i wal majdi. Terus ahaqqu ma qala al-'abdu ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini doa tambahan setelah Rabbana walakal hamdu. Kalau Rabbana walakal hamdu wajib, tapi tidak harus Rabbana walakal hamdu, bisa juga Rabbana lakal hamdu, tidak pakai wawu. Bisa Rabbana walaka, bisa juga Rabbana laka. Rabbana walakal hamdu, bisa juga Rabbana lakal hamdu, bisa juga ditambahi Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi yang wajib itu ada 4, milih salah satu ini, nggak boleh ditinggalkan, yaitu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ini apa? Memuji Allah. Ya Rabb kami, untukmu pujian. Ya Rabb kami dan untukmu pujian. Atau boleh juga Allahumma ya Allah Rabbana Rabb kami lakal hamdu, atau Rabbana atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi milih, ada 4 ya. Nah, tambahannya apa? Tambahannya sunnah. Apa itu? Mil as-samawati wa mil al-ardi, pujian yang sepenuh langit, pujian yang sepenuh bumi. Masya Allah. Jadi kita mengucapkan sekali, tapi nanti ditimbangnya seperti kita mengucapkan pujian sebanyak sepenuh langit. Padahal kita mengucapkan cuma sekali, tapi ditimbangan sepenuh langit. Kayak apa itu? Beratnya, kayak besarnya. Sehingga sebisa mungkin ini diucapkan, Ibu. Kalaupun tidak, memang tidak sholatnya tetap sah ya, kalaupun tidak diucapkan. Tapi kalau kita ucapkan maka keutamanya sangat besar. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyikta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majdi. Ya Allah, Engkau adalah sesembahan yang berhak mendapatkan pujian, wal majdi, dan pengagungan. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak untuk diucapkan oleh hamba. Apa yang berhak diucapkan oleh hamba? Wa kulluna laka 'abdun, dan kami semuanya adalah hamba. Apa yang paling berhak diucapkan oleh hamba, Ibu-ibu? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini yang paling berhak untuk diucapkan oleh seorang hamba, dan kita semuanya hamba. Apa yang berhak untuk kita ucapkan? Allahumma apa tadi? La mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan kepada hambamu. Apa yang Engkau berikan kepada hambamu, tidak ada yang bisa menghalanginya. La mani' lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, dan sebaliknya tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak menghendaki. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak menghendaki.
Jadi apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Ini iman kepada takdir. La yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Dan tidak bermanfaat ya, kemuliaan bagi orang yang memiliki kemuliaan untukmu. Jadi Allah tidak membutuhkan apapun, tidak bermanfaat untuk Allah apapun dari kemuliaan hamba. Jadi kemuliaan hamba-hambanya itu tidak memberikan manfaat untuk Allah. Justru sebaliknya, Allah yang memberikan kemanfaat untuk orang yang diberi kemuliaan olehnya. Ya, ini ya bagian dari iman ya, kepada takdir juga. Nah, maka ini disunahkan ya ibu-ibu untuk mengucapkannya, ditambahkan pada Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Dan sebelumnya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ini juga wajib ya. Kecuali kalau dia jadi makmum. Ya, kalau dia jadi makmum maka tidak perlu membaca Sami'allahu liman hamidah ya, karena Nabi SAW dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan idza qala al-imam Sami'allahu liman hamidah, jika imamnya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Sehingga yang mengucapkan Sami'allahu liman hamidah siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Dan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan itu diucapkan ketika bangkit. Ketika sudah berdiri bukan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu juga wajib. Mau yang lebih sempurna, yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan Nabi, maka ditambahi dengan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu ya. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim ya Ibu. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim sehingga hadisnya sahih insyaallah. Baik. Wah, ini sudah hampir melebihi waktu tapi masih banyak. Kita baru ada 5 yang kita sudah sampaikan. Kita sempurnakan dulu yang kelima ini. Wa mazada an wahidah fit du'a bil maghfirah baina sajdatain. Dan juga disunahkan yang lebih dari satu dalam mengucapkan Allahumma gfirli pada saat duduk di antara dua sujud. Ya, jadi ketika duduk di antara dua sujud kita mengucapkan Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli yang sekali Pak wajib, Rabbil firli yang selebihnya sunnah. Sunnah untuk mengucapkan Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli dan seterusnya. Ya. Tapi wajibnya sekali. Tapi apa sulitnya lebih dari sekali, dan ini adalah doa yang sangat penting yang kita butuhkan ya, selalu kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan Rabbil firli berkali-kali ya. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli ya. Ada juga beberapa riwayat yang ada tambahan yang lainnya selain Rabbil firli. Ada beberapa riwayat yang di sana ada tambahan yang lainnya seperti warhamni wahdini warzuqni
boleh ditambahkan. Tambahin Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni ya. Meskipun di sini ada beberapa riwayat yang tidak sahih, tapi ada di sana riwayat yang sahih juga ya, sehingga tidak mengapa ya, untuk mengucapkan di tambahan warhamni, karena kita butuh rahmat ya, meminta rahmat kepada Allah, dan ini disebutkan dalam sebuah riwayat ya, dalam sebuah riwayat, bahkan riwayatnya banyak ya, dari Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai selain Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah ya, dan disahihkan oleh sebagian para ulama dengan mengucapkan warhamni, Allahumma gfirli warhamni. Ada tambahan juga wahdini warzuqni, dan ada juga wa'afini, ada ya. Dan itu adalah doa yang tentunya kita butuhkan untuk diri kita, untuk keselamatan kita ya. Kemudian ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, boleh juga dalam sujud atau dalam rukuk ya, setelah kita mengatakan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, kita boleh nambahin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Masih tersisa ada yang sunnah ya, tentang terkait dengan bagaimana posisi kepala ya, bagaimana juga ketika sujud posisinya, ketika ruku bagaimana yang sunnah, kemudian ketika duduk tasyahud bagaimana yang sunnah duduknya. Tapi itu semuanya terkait dengan sunnah, jadi tidak menjadi hal yang harus kemudian kita bertengkar ya, karena sunnah ya. Artinya bisa jadi ada khilaf dalam masalah itu, bisa jadi ada khilaf dalam masalah tersebut ya. Tetapi tidak perlu kemudian jadi hal yang diributkan oleh kaum muslimin karena masalahnya sunnah. Tapi ini memang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Cuma ada yang mengatakan hadisnya lemah, yang mengatakan dia sahih, hingga terjadi khilaf. Atau dalam memahami maknanya, dalam memahami perintahnya, ini wajib atau sunnah, terjadi perselisihan. Tapi masih ada beberapa hal yang terkait dengan posisi kepala saat ruku, posisi saat duduk ya, bagaimana yang sunnah ya. Kemudian masalah mengeraskan bacaan, melirikan bacaan, ini juga terkait dengan hal yang sunnah. Barangkali bisa kita tambahkan untuk pertemuan berikutnya hal-hal yang sunnah ini ya, supaya semakin mencocoki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa difahami dan semakin memperbaiki agama kita, terutama di sini salat kita, agar menjadi ibadah yang betul-betul sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ini akan menjadi ibadah yang paling besar ya, yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.